warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Rosaita Dwi Destiana, PPL dari mahasiswa IAIN Surakarta yang mengantarkan mulia untuk mengajar kalian semuanya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar muatan PPKN tentang cara menghemat kertas, cara menghemat listrik, cara menghemat bahan bakar minyak, dan cara menghemat air. Langsung kita mulai ya anak-anak. Cara menghemat kertas. Mengapa kita harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang memerlukan energi yang sangat besar. Contohnya di Amerika, Jepang, dan Eropa, rata-rata orang menggunakan 250 sampai 300 kg kertas per tahun. Jika semua orang menggunakan 200 kg kertas per tahun, maka tidak ada hutan yang tersisa di dunia ini. Bukankah sangat menyedihkan anak-anak? Selain itu, dalam menggunakan kertas untuk diproduksi, membutuhkan pohon yang cukup banyak. Bayangkan, untuk tumbuh satu pohon saja membutuhkan 5 tahun. Padahal satu pohon yang berusia 5 tahun hanya bisa memproduksi menjadi 500 lembar kertas atau satu rim kertas saja. Untuk itu, bagaimana sih cara kita menghemat kertas? Cara menghemat kertas. Yang pertama, menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Nah, jika anak-anak mempunyai kertas yang sisinya masih kosong dan bisa digunakan, jangan dibuang karena untuk bisa menulis dan belajar kembali. Nah, yang kedua, teliti saat kita menulis. Kemudian yang ketiga, menggunakan kertas saat kita benar-benar membutuhkan. Kemudian yang keempat, gunakan kertas bekas yang masih bisa digunakan. Nah, anak-anak, jika masih mempunyai kertas bekas dan bisa digunakan, anak-anak jangan membuangnya karena bisa untuk menulis lagi dan belajar. Yang kelima, memaksimalkan penggunaan email. Materi selanjutnya kita masuk materi tentang menghemat listrik. Mengapa kita harus menghemat listrik? Ada beberapa alasan mengapa kita harus menghemat listrik. 1. Untuk menjaga atmosfer bumi supaya tidak rusak. Banyak orang yang tidak sadar bahwa energi listrik yang kita nikmati saat ini menghasilkan begitu banyak gas rumah kaca yang berupa karbon dioksida yang dapat merusak lapisan ozon atau atmosfer bumi. Hal ini bisa menjadikan penyebab terjadinya pemanasan global loh anak-anak. Yang kedua, untuk mengurangi biaya rumah tangga. Nah, di sini mengapa kita harus menghemat energi listrik lainnya adalah cara pengeluaran rumah tangga tidak tinggi atau membengkak. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi beban pembangkit listrik. Dan yang terakhir, untuk mengurangi penggunaan energi fosil karena energi fosil saat ini sudah cukup langka. Nah, bagaimana Bu cara menghemat listrik? Yang pertama, kurangi penerangan berlebihan, matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, di siang hari anak-anak tidak perlu menyalakan lampu karena sudah cukup terang. Nah, anak-anak menyalakan lampunya pada malam hari saja. Kemudian yang kedua, matikan semua alat elektronik yang tidak digunakan atau saat kita berpergian. Nah, jika anak-anak tidak menonton TV, tidak menggunakan kipas, itu sebaiknya dimatikan saja karena itu sangat membantu cara menghemat listrik. Kemudian yang ketiga, gunakan peralatan listrik, hemat energi. Nah, masuk materi selanjutnya tentang menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Alasan mengapa kita harus menghemat bahan bakar minyak, Bu? Bahan bakar minyak merupakan salah satu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Bahan bakar yang sering kita jumpai di antara lain bensin, solar, aftur. Hampir setiap hari kita membutuhkan bahan bakar tersebut untuk melakukan aktivitas, misalnya berkendara. Padahal sekarang berjuta-juta orang
menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari anak-anak. Nah, apa tidak sangat boros? Terus bagaimana sih Bu cara menghemat bahan bakar minyak? Yang pertama, lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Terlebih saat kita berpergian ke tempat terjangkau. Kemudian yang kedua, memilih bersepeda atau berjalan kaki saat berpergian jarak dekat. Nah, sekarang kita lanjut ke materi menghemat air. Alasan mengapa kita harus menghemat air? Menghemat air seringkali diabaikan oleh banyak orang. Padahal air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting terhadap manusia. Ketika air habis, besar kemungkinan kehidupan juga akan terancam. Selain untuk kehidupan manusia, masih ada berbagai alasan mengapa kita harus menghemat air. Yang pertama, untuk menghindari kekeringan. Melakukan penghematan dapat meminimalisir dampak kekeringan dan kekurangan air. Terjadinya perubahan iklim membuat musim kemarau lebih panjang, sehingga jumlah air pun perlahan berkurang. Dengan membatasi penggunaan air, maka langkah ini bisa membantu menghadapi kekeringan di masa mendatang. Kemudian yang kedua, untuk menjaga persediaan makanan. Siapa sangka bahwa kegagalan dalam menghemat air berdampak pada kurangnya persediaan makanan anak-anak. Pasalnya, makanan membutuhkan air untuk proses pengolahannya, sehingga jika air berkurang, maka akan berpengaruh pada cadangan makanan yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, melestarikan lingkungan. Mengurangi pemakaian air dapat berdampak baik pada kelestarian lingkungan. Pasalnya, energi yang digunakan untuk memproses dan mengalirkan air ke rumah, pusat-pusat industri atau bisnis, bahkan pertanian juga akan berkurang, sehingga polusi pun dikurangi dan bahan bakar bisa dihemat. Kemudian bagaimana Bu cara menghemat air? Nah, untuk menghindari kemungkinan terburuk terkait air, setiap orang perlu mengetahui bagaimana cara melakukan penghematan. Ada berbagai hal-hal kecil yang dapat memberikan dampak besar terhadap masa depan kita. Yuk simak berikutnya. Nah, guru di samping sini mempunyai cara atau tips menghemat air bersih. Yang pertama, hemat air saat mandi. Yang kedua, perbaiki pipa atau kran yang bocor. Kemudian yang ketiga, gunakan tempat penampungan. Yang keempat, nyalakan keran atau matikan jika tidak diperlukan. Dan yang kelima, yang terakhir, membuat sumur atau resapan. Nah, sekian dulu materi dari Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah, selalu menjaga kesehatan. Salam